Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi ya dalam pembelajaran matematika kelas 5 tentang pecahan bagian yang kedua. Artinya, materi kali ini merupakan materi kelanjutan dari materi pecahan sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel Ibu ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Ibu harap setelah kalian mendengarkan video pembelajaran ini, kalian dapat memahami cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Jadi di sini kita akan belajar tentang berbagai macam bentuk pecahan. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan tersebut ke bentuk pecahan lainnya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya, yang pertama adalah kalian ubah dulu pecahan tersebut ke pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000. Ya, jadi kalian harus ubah dulu pecahan tersebut ke pecahan berpenyebut ini. Ya anak-anak ya. Kalau dia bisa 10, ya sudah. Tapi kalau dia tidak bisa 10, kita jadikan 100. Kalau tidak bisa 100, kita jadikan 1000. Kalau tidak bisa 1000, kita jadikan per 10.000 ini. Ya. Yang kedua, setelah itu ubahlah ke bentuk pecahan desimal. Contohnya, ini. Ada pecahan biasa ya, masih ingat ya, ini 1/5 disebut pecahan biasa. Mau kita jadikan ke pecahan desimal. Caranya adalah kita jadikan dulu penyebut yang paling dekat per berapa yang paling dekat. Yaitu per 10 ya anak ya. 5 bisa kan kita jadikan 10? Sebenarnya bisa kita jadikan 100, tapi kita cari yang paling kecil dulu. Maka kita jadikan per 10. Nah, untuk 5 menjadi 10, maka kita harus kalikan 2. Kalau penyebut kita kali 2, maka pembilang juga kita kali 2. Ingat ya, kalau yang di atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nih, sama-sama kita kali 2. 1 kali 2 dapat hasilnya 2, 5 kali 2 dapat hasilnya 10. 2 per 10 sama saja dengan 2 dibagi 10. Dapatlah hasilnya 0,2. Cara mengingatnya nih, 10 itu ada 1 0. Ada 1 nolnya ya, maka akan ada satu angka di belakang koma, yaitu 0,2. Ini satu angka di belakang koma, yaitu angka 2 tadi. Nah, 10 berarti ada satu angka di belakang koma, ya. Lalu ke contoh berikutnya, 3/4. Nah, 4 kan tidak bisa kita kalikan menjadi 10, maka kita carikan yang terdekat menjadi 100. Nah, 4 ke 100 berarti kita kalikan 25 ya nak. Nah, kalau penyebut dikali 25, maka pembilang juga kita kali 25. Menjadi 4 dikali 25 dan 3 dikali 25. Dapatlah 75 per 100. Ya. Nah, mau kita jadikan pecahan desimal. Sama saja dengan 75 dibagi 100. Dapatlah 0,75. Ini yang Ibu katakan tadi. Ketika saat ada 10, maka nanti ada 01 ya nih ya. Berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Nih ya. Angka inilah yang angka pembilangnya ini. Nih, 100 nolnya 2 kan? Maka di belakang koma 2 angka. Angka pembilangnya ini 75. 0,75. Paham ya anak-anak? Ibu rasa paham. Kita ke bagian selanjutnya. Yang kedua, mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Ini ya. Ibu kasih catatan sedikit, 567,123, 5 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. Ini koma desimal ya. Ini 1 ini per sepuluhan atau 1/10.
2 ini per seratusan atau 1 per 100, dan 3 ini per seribuan atau 1 per 1000. Semakin ke kanan menjadi 1/10 lebih kecil. Ini yang harus kalian ingat ya. Nah, dalam mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, nih, Ibu beri catatan lagi, contohnya 456,789. Sama seperti tadi ya, 4 sebagai ratusan nilainya 400, 5 sebagai puluhan nilainya 50, 6 sebagai satuan nilainya 6. Ini koma desimal, 7 sebagai persepuluhan nilainya 7 per 10 atau 0,7, 8 sebagai perseratusan nilainya 8 per 100 atau 0,08, dan 9 sebagai perseribuan nilainya 9 per 1000 atau 0,009. Ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Caranya yang pertama, ubahlah pecahan desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000. Yang kedua, sederhanakan pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan paling sederhana. Ibu beri contoh. Nih ya, 0,6 kalian tahu ini pecahan desimal ya nak. 0,6 berarti satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Kita tulis angkanya 6 di sini 6, jadi 6 per 10. Nah, kita sederhanakan ya. 6 per 10 sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi 0,6 yang awalnya pecahan desimal, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3 per 5. Lalu 0,25. 2 angka di belakang koma berarti per 100. Ya nak ya. Ini 25 kita tulis sebagai pembilang 25. 25 per 100 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 25. Pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. 25 bagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi, pecahan desimal 0,25 ketika kita jadikan pecahan biasa akan menjadi 1 per 4. Paham ya anak-anak? Gampang ya? Contoh yang terakhir 0,875. 3 angka di belakang koma. Jadi itu per 1000. Nih ya, 1000 tuh ada 3 nolnya. Kita tulis pembilangnya 875. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan angka 125. Dapatlah ya 7 per 8. Jadi ketika pecahan desimal 0,875 kita jadikan pecahan biasa akan mendapat hasil 7 per 8. Paham ya anak-anak? Kita ke bagian selanjutnya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Nih ya, ini merupakan lambang persen. Seperti ini kalian harus ingat ya. 45% itu sama dengan 45 per 100. Ya. Jadi persen itu per 100. Nih ya, persen itu per 100. Boleh dibuat ke samping nulisnya atau boleh juga ke bawah. Contohnya yang pertama 25% mau kita jadikan ke pecahan biasa. Ingat, namanya persen itu per 100, maka kita tulis 25 per 100. Nah, kita sederhanakan ya nak ya, jangan ditulis hanya sampai sini saja, tapi kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan angka 25 dan 100 ini sama-sama bisa kita bagikan dengan angka 25. Jadi 25 bagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi persennya 25%, ketika kita jadikan pecahan biasa akan menjadi 1 per 4. Lalu contoh yang kedua, 45%. Artinya 45 per 100. Nih ya, sama-sama kita bagi 5 ya nak. 45 bagi 5 dapat 9, 100 bagi 5 dapat 20. Nah, inilah pecahan biasa yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 45% pecahan biasanya adalah 9 per 20. Lalu yang ketiga 15 1 per 2%. Sama saja dengan 15 1 per 2 per 100. Nih ya, sama-sama kita kalikan 2 ya nak ya. Nih ya, 15 kali 2
Itu 30 tambah 1, 31, 31 dikali 2. Ya, ini 100 dikali 2 juga, hasilnya 200. Ya, jadi untuk menjadikan per 100, nih ya, dari persen kita jadikan per 100, lalu kita sederhanakan. Oke anak-anak, paham ya? Nah anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu tentang mengubah bentuk pecahan ke pecahan selanjutnya. Nah, sekian dari Ibu ya anak-anak. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak. Semoga kalian paham tentang bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih dan Tuhan memberkati.